Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yogi Agustian di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba share bagaimana produksi pas foto sekolah dari awal hingga akhir. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini membahas mengenai dunia fotografi, baik itu dari teknik, kemudian editing, pemotretan dan yang lainnya. Bila teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke, langsung saja kita akan bahas mengenai produksi pas foto dari awal hingga akhir. Oke, yang pertama adalah sesi pemotretan ya. Sesi pemotretan ini dilaksanakan di sekolah biasanya ya. Kemudian untuk durasi pemotretannya itu tergantung dari jumlah siswa. Jadi semakin banyak siswa akan semakin lama untuk pemotretannya. Tapi jangan khawatir karena pas foto itu hanya 1-2 kali foto. Jadi saya yakin tidak akan memakan waktu hingga berjam-jam ya. Jadi sebelum dilaksanakan pemotretan tentu harus punya datanya terlebih dahulu sehingga teman-teman ada gambaran bagaimana durasi pemotretan saat di hari H. Yang kedua adalah backup foto dan filter. Ini biasanya saya lakukan ketika setelah selesai pemotretan saya backup fotonya ke komputer. Kebetulan kalau saya itu ketika membackup foto itu hanya di copy, jadi tidak di cut. Jadi file yang ada di dalam memori itu masih aman. Jadi tidak kita hapus sebelum projectnya selesai. Nah biasanya saya untuk membuat backup file ini saya buat 2 folder. Satu folder untuk master yaitu file mentahan dan satu folder itu untuk foto yang akan diedit ataupun foto yang akan kita pilih kemudian nanti masuk ke proses editing. Nah tujuannya apa? Tujuannya ketika teman-teman sudah masuk ke tahap filter atau pemilihan foto, kemudian ada salah satu foto yang salah klik dan terhapus, itu masih bisa kita copy dari file folder yang master tadi sehingga tidak perlu menggunakan memori lagi untuk yang tadi, sehingga tidak perlu lagi mengcopy lagi dari memori. Namun tetap kita juga harus menjaga foto yang ada dalam memori tersebut sehingga ketika file masternya tidak ada kemudian kita bisa backup dari file memori yang masih ada di dalam kamera tersebut. Tahap ketiga yaitu adalah editing ya, editing foto. Untuk project saya yang sering saya jalani, yang sering saya lakukan itu yang pertama adalah editing hanya cropping ya atau pemotongan ya, pemotongan yang pas foto yang kan ada 3x4, ada 2x3, 4x6 itu kan beda-beda ketika resolusi croppingnya ya. Jadi dipastikan Anda sudah dapat datanya. Misalkan datanya itu adalah hanya sekolah memerlukan ukuran untuk cetak di 3x4, berarti nanti croppingnya itu hanya 3x4 saja. Oke, yang kedua itu saya menggunakan editing brightness ya, atau kecerahan pada foto. Jadi kalau misalnya fotonya kurang cerah itu bisa kita cerahkan terlebih dahulu ya. Namun tetap harus diingat ketika teman-teman pengen hasilnya maksimal dan tidak ada terlalu banyak editing foto, itu teman-teman maksimalkan pada saat pemotretan ya. Misalkan ya teman-teman nggak mau nih ada bayangan di dalam pas fotonya, nah itu ada tekniknya. Buat teman-teman yang masih bingung gimana teknik untuk pemotretannya, ada di video saya yang sebelumnya, jadi bisa ditonton aja. Nah kemudian setelah tahap editing ya, kemudian yang keempat adalah membuat action. Ini disesuaikan dengan jumlah cetakan. Seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman harus punya data berapa lembar sekolah menginginkan cetakannya. Misalkan sudah ada nih, ternyata sekolah hanya membutuhkan 9 foto 3x4. Nah, di dalam ukuran 3x4 itu bisa dicetak menggunakan kanvas atau kertas itu 4R ya.
Jadi dalam satu 4R itu kita bisa mencetak sebanyak 9 atau 8. Jadi 8 atau 9 foto bisa dimasukkan dalam satu kertas 4R. Jadi langkahnya kita akan membuat action. Jadi satu foto 3x4 ketika kita klik itu akan langsung ke sampingnya supaya lebih cepat ya. Buat teman-teman yang masih bingung untuk membuat action, saya sudah buatkan video di video-video sebelumnya, jadi bisa ditonton di video sebelumnya ya. Kemudian ini yang kelima adalah proses cetak foto. Nah kalau saya sendiri untuk keperluan rapot, ijazah, komersil gitu ya, misalnya untuk keperluan yang memang membutuhkan si foto itu harus tahan lama, itu saya mencetaknya di studio foto yang lebih besar di daerah saya. Itu biasanya dia menggunakan mesin lab disebutnya ya. Mesin lab itu ada yang dari Fujifilm sama Kodak. Kebetulan studio foto yang sering saya titipkan cetakannya adalah dia menggunakan Kodak Noritsu. Saya kasih gambarnya aja di sini, contoh mesin cetaknya ya. Jadi kenapa saya harus mencetak di studio yang lebih besar? Karena memang harga mesin cetak foto itu lumayan ya, bisa sampai 700-800 juta. Jadi sehingga untuk kami pemula, fotografer pemula nggak mungkin untuk membeli mesin dengan harga segitu ya, karena kan kami baru istilahnya terjun di dunia fotografi. Dan ini akan lebih efektif karena kenapa? Kita nggak perlu mengeluarkan biaya yang lain-lain lagi. Jadi kita udah terima fotonya itu sudah jadi. Jadi ya kita nggak ngehitungin produksi yang lainnya lagi. Seperti itu, seperti buat operator dan segala macamnya. Kayak yang keenam, ini biasanya kalau teman-teman sudah selesai cetakan pas fotonya itu akan diantar ya sama salesnya. Kalau saya diantarkannya sekitar 1-2 hari itu sudah bisa datang ke studio foto kita. Jadi langkah keenam itu kita bisa untuk memotong atau meng-cutting sesuai dengan jumlah yang kita buat ya. Misal tadi kan 1 4R itu adalah 8-9 ukuran 3x4. Nah saya sudah buatkan videonya mengenai cara teknik untuk cutting pas foto, ada di video ini. Nah yang terakhir adalah setelah kita cutting pas foto itu kita bisa packing pas foto itu secara per orang. Jadi kalau misalnya 1 4R itu kan ada 8-9 itu kita satukan, kemudian kita bungkus menggunakan plastik yang kecil. Nah saya akan ambil contohnya saja di ini yang sudah saya buat sebentar. Nah saya sudah mengambilkan contohnya ya. Ini sebenarnya untuk foto yang di studio, pas foto di studio. Oke, sudah terlihat atau tidak ini. Jadi kita akan bungkus ini untuk 1 orang ya, seperti itu. Oke, saya cukupkan untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada gambaran untuk teman-teman yang mau terjun di jasa pas foto sekolah. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan mendapatkan ilmu yang lebih baik dan lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.